Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'dah. Halo teman-teman KKN, apa kabar hari ini? Dalam kesempatan kali ini, saya Maya Dina ingin menyampaikan tentang materi mengenai lembaga pendidikan ramah anak dan pesantren aman. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar pemberitaan yang kurang baik terkait dengan banyaknya kasus kekerasan yang ada di pesantren. Kekerasan di lingkup pesantren seperti fenomena gunung es yang mengejutkan banyak pihak. Mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, bahkan sampai kepada kekerasan seksual. Teman-teman sekalian, ada banyak sekali kasus yang hari ini melibatkan pondok pesantren dengan oknum-oknum pengasuh maupun senior-senior yang terlibat dalam kasus-kasus penganiayaan terhadap anak-anak santri. Hal ini tentu membuat semua pihak meradang. Banyak pihak yang kemudian menyatakan keprihatinan dan banyak pihak meminta agar ada tindakan tegas untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan yang marak terjadi di pesantren. Hal ini tentu membawa pengaruh yang signifikan dan membawa pengaruh yang negatif bagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan khususnya pesantren. Sebagaimana disampaikan dalam survei Al-Fara, fenomena ini tentu membawa kekhawatiran bagi semua pihak, terutama para wali santri dan orang tua yang berkeinginan untuk memasukkan anaknya di pesantren. Dalam survei Al-Fara Desember 2025, ada 3 besar ketakutan orang tua untuk memasukkan anaknya di pondok pesantren. Yang pertama adalah ketakutan terhadap kekerasan dan perundungan. Kemudian adalah ketakutan terhadap pelecehan, takut sekali anaknya menjadi korban pelecehan. Dan yang terakhir baru soal kenyamanan fisik seperti makanan, fasilitas, dan seterusnya. Nah, hal ini tentu membawa keprihatinan bagi kita semuanya, khususnya kita semua sebagai warga akademik, masyarakat kampus. Tentu kita semuanya ingin melakukan sesuatu agar kejadian-kejadian seperti ini tidak semakin banyak. Oleh karena itu dalam KKN kali ini, KKN 21, kita ingin menyampaikan dan menyajikan mengenai salah satu program unggulan, yaitu pendampingan terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren aman ramah anak. Dalam hal ini kita tentu perlu menyadari ada perubahan konteks yang perlu disadari oleh semua pihak terkait dengan kekerasan. Yang pertama adalah kekerasan yang terjadi di pesantren ini menjadi viral karena ada pengaruh dari media sosial, public expose yang luar biasa setiap saat, kemudian juga ada perubahan hukum dan regulasi, serta ada kecenderungan masyarakat kita sudah tidak sabar lagi menunggu penanganan hukum. Nah, teman-teman sekalian, apa itu sebetulnya pesantren ramah anak? Pesantren ramah anak merupakan suatu pendekatan pengelolaan pesantren yang secara sadar menempatkan kemaslahatan atau kepentingan terbaik santri anak sebagai dasar pertimbangan dalam pendidikan, pengasuhan, dan tata kelola pesantren secara berkelanjutan. Pendekatan ini menegaskan bahwa pesantren bukan sekedar tempat menimba ilmu, melainkan ruang hidup yang mendukung seluruh tumbuh kembang santri secara utuh. Oleh karena itu, pesantren harus menjamin pemenuhan hak-hak anak dan memastikan perlindungan santri dari kekerasan dan pengasuhan yang aman. Pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal ini menyusun suatu kerangka fikir mengenai pesantren aman. Yang pertama, bahwa pesantren aman harus berdiri di atas fondasi 3 hal. Yang pertama adalah khidmah, pelayanan, pengabdian. Yang kedua adalah amanah.
Yang ketiga adalah maslahah. Setiap upaya untuk melakukan pelayanan terhadap santri adalah bentuk dari ibadah. Bentuk dari menjalankan amanah yang telah dipercayakan oleh masyarakat kepada pondok pesantren. Oleh karena itu, semua hal, semua proses pembelajaran, semua proses pengasuhan yang dilakukan oleh pesantren harus mempertimbangkan kemaslahatan anak. Fondasi ini kemudian ditopang oleh 6 pilar. Yang pertama adalah rahmah. Kita harus memastikan bahwa pesantren mampu memberikan satu perlindungan emosional, membangun suatu ikatan emosional yang hangat dan penuh kasih sayang antara pihak-pihak yang ada di pesantren dan ekosistem yang ada di dalamnya dengan para santri-santri yang notabene mereka masih anak-anak. Yang kedua, pilar yang kedua adalah uswah atau tauladan, ketauladanan. Anak-anak lebih banyak melihat, anak-anak lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat dibandingkan dengan apa yang mereka hanya dengar saja. Oleh karena itu, semua pihak, semua ekosistem yang ada di pondok pesantren harus dapat memberikan uswah atau ketauladanan bagi santri-santri kita di dalam membudayakan nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai kemanusiaan, dan juga nilai-nilai penghargaan terhadap kemanusiaan. Yang ketiga adalah mas'uliyah atau tanggung jawab. Semua upaya yang dilakukan di dalam pesantren, di dalam mendidik dan mendampingi para santri harus didasarkan atas rasa tanggung jawab yang kuat untuk menerima amanah yang telah diberikan oleh wali santri dan juga masyarakat. Pilar yang keempat yaitu fitrah. Setiap anak yang lahir tentu membawa potensi bawaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pesantren harus memastikan bahwa semua potensi siswa harus dapat dijaga, harus dapat dikembangkan dan dioptimalkan dengan baik. Pengembangan potensi santri meliputi pada potensi intelektual, potensi spiritual, dan juga potensi emosional, sosial, serta moral. Pilar yang keempat adalah karomah, bahwa setiap manusia adalah berharga. Setiap anak, setiap individu, anak-anak kita para santri adalah individu yang berharga. Oleh karena itu, ekosistem yang ada di pesantren harus menghargai anak. Kita harus melakukan proses pengasuhan positif, menjauhkan anak-anak dari budaya-budaya kekerasan yang akan merendahkan martabat dan harga dirinya. Dan yang terakhir adalah pilar ta'awun atau saling tolong-menolong. Mewujudkan sebuah pesantren aman tentu membutuhkan gotong royong, membutuhkan solidaritas dan saling membantu antar semua pihak yang ada di dalam ekosistem pesantren. Teman-teman sekalian, oleh karena itu pilar-pilar ini nanti akan diwujudkan dalam komponen-komponen, setidaknya ada 5 komponen pesantren aman. Yang pertama adalah pastikan bahwa pengasuh pondok pesantren memiliki sanad keilmuan yang jelas dan juga memiliki integritas. Yang kedua, adanya sistem pengasuhan yang ramah, dan juga positif. Yang ketiga, kita juga harus melihat dan memastikan bahwa infrastruktur yang ada di pesantren itu adalah infrastruktur yang ramah terhadap anak dan melindungi serta mendukung semua proses tahapan tumbuh kembang anak. Komponen yang keempat adalah adanya kebijakan atau pedoman mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan yang ada di pesantren. Dan komponen yang terakhir adalah adanya satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan yang ada di pesantren. Jika semua hal tadi terwujud, mulai dari asas, pilar, kemudian komponen-komponen, maka kita akan melihat bahwa implementasi pesantren ramah anak
atau implementasi pesantren aman ini sudah sejalan dengan aturan mengenai petunjuk teknis pengasuhan ramah anak di pondok pesantren yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Setidaknya ada 4 hal, ibu bapak sekalian, teman-teman. Implementasi pesantren ramah anak yang pertama adalah 1. Memberikan akses terhadap pemenuhan hak-hak anak seperti hak atas identitas, pemenuhan gizi, pemenuhan kebutuhan sandang, pemenuhan layanan kesehatan, pemenuhan kegiatan dan fasilitas belajar, serta pemanfaatan waktu luang dan juga partisipasi anak. Bagaimana suara-suara anak ini didengarkan di dalam proses-proses pengambilan keputusan yang ada di pesantren yang menyangkut kepentingan mereka. Yang kedua adalah lingkungan pesantren yang ramah anak dan aman dari kekerasan. Yang ketiga, ini juga perlu dipastikan adanya kapasitas pengasuh, pengurus, tenaga pendidik, dan juga tenaga kependidikan di pesantren dalam merespon kekerasan. Dan yang terakhir adalah prosedur penegakan disiplin tanpa kekerasan. Oleh karena itu, ibu bapak sekalian, teman-teman yang berbahagia, jika ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai pesantren aman dan ramah anak, bisa menghubungi tim KKN Unisnu yang ada di posko KKN yang tersebar di 75 desa di Jepara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.